Baik, selamat pagi, saudara. Mohon maaf, sangat terlambat karena harus ada sesuatu yang harus saya kerjakan dengan pihak dekanat pagi ini. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Topik kita pagi ini adalah tentang kebutuhan akan keamanan. Ya, jadi intinya adalah mengapa keamanan informasi tadi diperlukan. Ya. Jadi bagaimana idealnya, kemudian apa yang tapi berbeda dengan harapannya. Ini sehingga nanti akan memunculkan kebutuhan akan keamanan ini. Ya, misi utama dari suatu keamanan informasi itu adalah untuk memastikan bahwa setiap sistem dan isinya tetap sama. Jadi kalau dalam organisasi kita ketahui bahwa informasi adalah core-nya, ya, jadi tanpa informasi maka suatu organisasi, suatu lembaga itu tidak akan bisa bekerja dengan baik, dan semua membutuhkan informasi ini sehingga konsep informasi yang aman itu harus menjadi suatu prioritas. Ya. Nah, diperlukan dalam sistem di sini, ya. Diperlukan ada sistem informasi untuk bisa mengelola, ya, kemudian bisa mendistribusikan informasi sehingga informasi tadi bisa diakses oleh pihak-pihak yang terotorisasi dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan kegiatan operasional suatu organisasi. Nah, sehingga di sini diperlukan suatu sistem keamanan pada sistem informasi tadi. Ya, sehingga di sini misi utama dalam keamanan informasi tadi adalah memastikan bahwa sistem informasi tadi itu dan isinya ini tetap sama. Jadi artinya ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa ada 3 karakteristik informasi yang harus tetap dipertahankan di seluruh lifetime-nya, yakni CIA, ya, confidentiality, integrity, dan availability. Jadi bagaimana informasi tadi hanya bisa diakses oleh mereka yang terotorisasi, kemudian integrity, berarti informasi tadi dapat didapatkan secara utuh, ya, tidak terpecah-pecah. Kemudian availability, bahwa informasi tadi itu bisa diakses, bisa didapatkan kapanpun dan dimanapun orang yang terotorisasi tadi ingin membutuhkan. Ini. Jadi ketersediaan informasi tadi harus selalu setiap saat, ya, dimanapun dan kapanpun. Nah, tentu saja untuk bisa fokus menjaga, ya, karakteristik CIA, nilai CIA tadi untuk suatu informasi tadi tetap terjaga, maka ya kita juga harus memperhatikan level-level keamanan yang lainnya, termasuk juga keamanan fisik, keamanan jaringan, dan keamanan komunikasi. Nah, itu misi utama dari keamanan informasi. Ya, jadi intinya memastikan sistem itu dan isinya ini tetap sama. Nah, jika tidak ada ancaman, ya, semua lancar-lancar saja, ya, maka sumber daya yang ada pada suatu organisasi, suatu lembaga, ya, itu bisa difokuskan untuk perbaikan sistem, untuk perbaikan layanan, untuk perbaikan kinerja. Ya, jadi seperti itu. Ya, sehingga akibatnya kalau misalkan dalam hal ini sistem informasinya, maka diharapkan sistem itu akan bisa dikembangkan sehingga menghasilkan kemudahan bagi penggunaan dan kemanfaatan sistem itu menjadi semakin besar. Tetapi, ya, jadi kalau misalkan lancar-lancar saja mungkin tidak banyak energi yang dibutuhkan untuk untuk mengatasi segala permasalahan, tapi fokus pada perkembangan. Nah, tetapi faktanya serangan terhadap sistem informasi itu bisa terjadi setiap hari. Jadi ya serangan, ancaman, ya, bisa terjadi setiap hari sehingga selain fokus pada pengembangan
layanan, pengembangan kinerja, pengembangan sistem, ya, maka di sisi lain itu dibutuhkan fokus energi untuk pengamanan sistem informasi tadi. Nah, pada prinsipnya keamanan informasi sendiri itu memiliki 4 fungsi penting dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah melindungi kemampuan organisasi menjalankan fungsinya, kemudian memungkinkan operasi yang aman dari aplikasi-aplikasi yang diimplementasikan dalam sistem teknologi informasi tadi, kemudian melindungi data, jelas di sini, kemudian menjaga aset teknologi yang digunakan. Satu persatu kita bisa bahas untuk melindungi fungsi organisasi. Keamanan informasi ini berfungsi untuk melindungi fungsi organisasi. Ya, dalam hal ini, manajemen baik sifatnya secara umum maupun khusus manajemen teknologi informasi itu keduanya bertanggung jawab pada implementasi keamanan informasi. Ya, jadi kalau misalkan informasinya aman, ya, kemudian bisa terjaga dan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk keperluan pihak-pihak yang terotorisasi untuk mengembangkan organisasinya, maka fungsi organisasi tadi akan dapat terwujud secara optimal. Jadi artinya bahwa karena manajemen baik yang bersifat umum maupun secara khusus menangani teknologi informasi itu punya tanggung jawab yang sama pada perlindungan pada implementasi keamanan informasi, maka ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi intinya bahwa manajemen dan personil kalau pada keamanan informasi TI itu juga akan sebagai contoh misalkan kalau untuk Jember kita akan punya manajemen umum ya, mulai dari rektorat sampai jajarannya ke bawah ya. Nah, ini mereka punya masing-masing punya kewenangan ya, apa saja yang bisa diakses, apa saja yang harus dikelola melalui dengan memanfaatkan teknologi informasi tadi. Ya, sementara semua regulasi, aturan dan SOP yang berasal yang disusun oleh manajemen umum tadi, ya, rektorat dan jajaran di bawahnya itu juga fakultas ya dengan jajarannya itu kemudian diimplementasikan ya dengan teknologinya oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nih, jadi UPT TIK itu tidak akan merubah atau mengganti suatu sistem, suatu fitur ya tanpa ada SOP atau tanpa ada regulasi yang datang dari. Jadi semuanya didasarkan pada SOP dan regulasi yang diterima dari manajemen umum. Oke, jadi organisasi dalam hal ini harus menangani keamanan informasi dalam konteks dampak bisnis dan biayanya. Jadi otomatis bahwa nanti dalam hal ini ya, karena keamanan informasi tadi berfungsi untuk melindungi fungsi organisasi, maka ya tadi tidak cukup misalkan sumber daya ya, dan itu harus hanya difokuskan untuk pengembangan saja ya kalau misalkan dalam kondisi normal. Tetapi juga harus ada sesuatu yang dianggarkan untuk bisa menangani keamanan informasi tadi, termasuk juga nanti dalam mengatasi atau memanage suatu risiko. Ya, ini jadi harus ada pos-pos anggaran yang digunakan untuk itu. Jadi kemudian juga ada SOP, ya, kemudian ada rencana-rencana untuk bisa ini. Jadi misalkan kalau ada suatu ancaman, serangan yang terjadi, maka harus ada rencana tambahan, ya. Jadi rencana tambahan untuk ini mengcover, ya. Jadi menyelesaikan, menjadikan solusi permasalahan tadi. Ya, jadi termasuk juga nanti dalam konteks biaya juga harus dianggarkan untuk itu. Ya, jadi ini satu, yang pertama keamanan informasi tadi berfungsi untuk perlindungan fungsi organisasi. Jadi artinya semua itu dilakukan untuk supaya seluruh aktivitas kegiatan organisasi, kalau dalam di Universitas Jember misalkan karena lembaga pendidikan tinggi, maka yaitu tadi tridharma, ya, tridharmanya yang utama itu harus bisa terlaksana dengan baik, ya, tidak terganggu. Karena itu adalah fungsi utama dari suatu lembaga pendidikan tinggi. Oke, berikutnya jelas di sini memungkinkan operasi yang aman dari aplikasi-aplikasi. Jadi
dalam rangka menunjang keamanan dalam sistem informasinya, maka tentu saja ada teknologi, ya, dalam hal ini melibatkan aplikasi-aplikasi untuk mewujudkan kinerja, mewujudkan aktivitas rutin yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga. Ya, jadi misalkan kita ini MMP itu menggunakan apa teknologinya yang sekarang model yang digunakan, apakah harus pastikan bahwa aplikasi tadi akan bekerja dengan aman, kemudian tidak ada gangguan, ya, sehingga memungkinkan operasional yang ada pada organisasi tadi dapat berlangsung dengan baik. Jelas. Kemudian berikutnya keamanan informasi tadi juga untuk melindungi data, karena data ini sangat penting gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau misalkan contoh mahasiswa sudah semester 5, ya, dia tentu sudah mulai semester 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah menyelesaikan studinya, kemudian sekarang masuk semester 6. Nah, sangat fatal kalau misalkan sampai universitas tidak memiliki mengarsipkan data-data yang nilai-nilai yang sudah dicapai oleh mahasiswa tadi. Ini sehingga apa yang didapatkan di semester awal ini tidak terarsipkan, semua langsung diberikan ke mahasiswa. Ini yang menjadi sangat fatal. Nah, maka data-data yang semacam ini itu harus dikumpulkan, kemudian juga dilindungi untuk keperluan. Jadi sehingga nanti kalau suatu saat misalkan dibutuhkan kapanpun itu, ya, data misalkan transkrip untuk kebutuhan misalkan untuk aplikasi beasiswa, untuk mengikuti KKN, untuk mengikuti PKL atau kegiatan yang lainnya, atau lomba-lomba dibutuhkan transkrip, maka setiap saat transkrip tadi sudah bisa didapatkan melalui sistem yang sudah ada. Jadi akhirnya data-data tadi juga tetap harus dilindungi, sehingga tetap menjadi data yang utuh, ya, kemudian data yang valid, ya, kemudian yang bisa diakses, ketersediaannya setiap saat itu tersedia. Nah, perlindungan terhadap data ini pun juga di seluruh lifetime perjalanan dari data sendiri, ya, mulai dari saat penyimpanan, ya, dan kemudian juga saat di dalam pergerakannya, di dalam waktu ditransaksikan dan sebagainya, itu semua data itu tadi harus tetap terjaga. Jadi jangan sampai kemudian nilai misalkan begitu dientrikan ada errornya lalu nilainya berubah, jadi jangan sampai itu terjadi. Semuanya harus tertib, mulai dari data yang orisinil kemudian sampai diproses sampai menjadi transkrip yang siap untuk diterima, siap untuk dilihat, itu akan semuanya akan tetap sama. Kemudian berikutnya, keamanan informasi tadi juga berfungsi untuk menjaga aset teknologi yang ada dalam organisasi. Jelas, jadi artinya bahwa layanan, ya, yang diberikan oleh suatu organisasi tadi, ya, kinerjanya, untuk mendukung kinerjanya, maka ya diperlukan infrastruktur, kemudian sumber daya yang cukup. Nah, itu semua adalah aset yang harus tetap dilindungi, sehingga dengan demikian ya, sasaran akhirnya adalah semua kegiatan operasional dalam organisasi tadi dapat berlangsung dengan baik. Jadi ada 4 ini aktivitas manfaat dari keamanan informasi, ya, fungsi dari keamanan informasi tadi. Nah, tadi kita di awal sudah katakan bahwa kalau semuanya baik-baik saja, semua dalam kondisi normal, semua tidak ada gangguan apapun misalkan, maka sumber daya tadi bisa dalam suatu organisasi bisa difokuskan untuk pengembangan sistem, untuk pengembangan kinerja, untuk pengembangan layanan dan sebagainya, itu sehingga untuk meningkatkan kualitas dari lembaga itu sendiri atau organisasi tadi. Nah, tetapi ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya bahwa ancaman gangguan terhadap suatu sistem informasi tadi berlangsung setiap hari, bahkan dalam satu hari bisa berkali-kali, dan itu pun tidak hanya
ancaman yang atau gangguan yang secara tidak disengaja, tetapi juga lebih banyak ancaman gangguan itu dan dari yang sifatnya disengaja. Gitu ya. Jadi yang dalam hal ini kita bisa sebutkan sebagai sebuah serangan gitu. Ya, jadi di sini sebuah ancaman itu didefinisikan sebagai sebuah objek, ya, orang atau entitas lain yang menghadirkan suatu bahaya, ya, tetap terhadap suatu aset. Jadi kalau kita ingat kembali, kalau misalkan keamanan itu kan suatu kondisi di mana kita bebas dari bahaya, gitu ya. Nah, sekarang kalau ada ancaman seperti itu, ini berarti suatu entitas yang menghadirkan suatu bahaya terhadap suatu aset ini. Nah, ya dalam hal ini ya karena tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman, tantangan dan serangan itu bisa datang setiap saat dalam suatu untuk mengganggu sebuah sistem informasi, maka ini perlu manajemen harus memberikan suatu perhatian khusus untuk ini. Ya, setidaknya langkah pertama adalah pencegahan. Jadi misalkan ya tergantung nanti serangannya apa, lalu bagaimana pencegahannya. Kalau misalkan terjadi, lalu bagaimana penanganannya, bagaimana manajemen risikonya. Gitu. Nah, kita perhatikan banyak sekali, ya, jadi kategori-kategori dari ancaman dan gangguan pada keamanan informasi ini. Ya, jadi misalkan yang pertama adalah compromise to intellectual property. Ya, jadi pelanggaran pada intellectual property, ya, misalkan pelanggaran hak cipta atau plagiarisme atau pembajakan, ya, jadi pembajakan terhadap hak cipta dan sebagainya. Kalau misalkan di lembaga kita di universitas, itu ya menjadi sangat krusial, itu sangat penting, harus diperhatikan, gitu ya. Jadi jangan sampai seperti misalkan plagiarisme, gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang sensitif sekali di dalam lembaga kita. Jadi artinya bahwa jangan sampai intellectual property dari seseorang itu kemudian menjadi dicuri atau ide-ide tadi dicuri kemudian dimanfaatkan oleh orang lain atau diklaim atas nama mereka. Gitu. Nah, sehingga yang pertama saja misalkan kita lihat tentang plagiarisme, ya. Sehingga untuk mengatasi hal itu maka ya universitas dalam hal ini sudah melanggan suatu aplikasi, ya, yang memang untuk ini melihat, ya, jadi tingkat kesamaan dari suatu tulisan, ya, suatu artikel jurnal. Nah, sehingga kalau misalkan dilihat dulu, ya, jadi apakah itu untuk keperluan penelitian, misalkan menyusun penelitian, kemudian untuk keperluan publikasi, misalkan, jadi ada dosen atau mahasiswa yang menulis artikel untuk publikasi, ya, atau mungkin artikel yang sudah dipublikasikan lalu mau diajukan untuk kenaikan pangkat bagi dosen, misalkan, ya, itu semuanya harus melalui aplikasi yang bernama Turnitin ini, ya. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi ada Authenticate, ya, e-Authenticate, dan ada juga ya ini yang kita langgan di universitas ini adalah Turnitin, ya, di mana dengan Turnitin itu ya semua bisa juga termasuk ini tugas-tugas mahasiswa, ya, tugas-tugas mahasiswa. Jadi artinya kalau mahasiswa suruh misalkan bikin isi, bikin tugas ya misalkan bikin resume atau bikin artikel gitu ya, karya ilmiah, lalu dikumpulkan, nah, dosen itu sudah punya akun di situ, lalu bisa melihat, ya, jadi bisa membuka kelas untuk pengumpulan tugas tadi, lalu hasil karya mahasiswa tadi, ya, tulisan mahasiswa dimasukkan ke situ, lalu dicek, ditenitin, lalu dilihat seberapa besar persentase kesamaan dengan dokumen yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan kesamaannya lebih dari 30%, ya sudah ini tidak lolos, gitu ya, karena ini diindikasikan terlalu besar plagiarismenya. Nah, atau mungkin yang juga ini dosen mau naik pangkat, ya, harus membuat suatu artikel ilmiah yang sudah diterbitkan lalu diajukan, maka pihak penilaian kredit juga akan
mengidentifikasi kesamaan dokumen itu dengan dokumen yang lain dengan menggunakan Turnitin tadi. Ya, jadi sehingga di situ dilihat ya, jadi kesamaan masing-masing ada 10 dokumen yang sama dengan artikel yang diajukan, misalkan seperti itu. Nah, tapi kesamaannya berapa persen? Memang ada toleransinya ya. Jadi kalau misalkan tidak lebih dari nggak tahu, tergantung dari apa standar yang digunakan oleh masing-masing. Jadi, misalkan kalau tidak lebih dari 30% maka nggak masalah diloloskan, karena dengan asumsi misalkan kayak kata-kata umum ya, seperti misalkan kata sambung, kata itu kan mesti ya sama ya, itu atau mungkin bab ya, judul bab itu kan sama ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pendapat dan analisisnya, bab 5 kesimpulan ya, seperti itu kan kata-kata itu kan sama untuk semua ya. Jadi karena memang menggunakan suatu outline yang sama ya, tata tulis yang sama sehingga akan sama, dan itu akan diidentifikasi menjadi sebuah kata dan frase yang sama ya. Nah, kemudian di dalam pendahuluan pun juga pertama pasti ada kata-kata latar belakang, ya. Kemudian ada rumusan masalah, kemudian batasan masalah dan sebagainya. Itu kata-kata yang sama. Maka nah itu diasumsikan mungkin tidak lebih dari 30%. Nah, kalau misalkan di bawah masih di bawah 30%, mungkin yang sama itu adalah bagian judul dan subjudulnya itu. Itu sehingga itu ada, sehingga misalkan kalau mungkin tidak sampai 30% tidak masalah. Jadi itu asumsinya itu. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 30%, maka yang akan ditolak. Demikian juga untuk tugas-tugas mahasiswa atau mungkin juga untuk yang lainnya. Misalkan kalau mau kita publikasikan ke suatu jurnal, pasti pihak jurnal itu juga akan melihat ya, tingkat plagiarisme. Pertama kali pasti itu. Ya, jadi karena ini penting supaya tidak ada pelanggaran hak cipta. Ya, jadi agar intellectual property, jadi kepemilikan terhadap ide-ide ya, intelektual tadi ini tidak sampai dicuri gitu ya orang lain. Bahkan tidak cukup hanya di situ, kita sudah mulai sekarang sudah muncul zamannya hak atas kekayaan intelektual ya, sehingga misalkan Anda atau siapapun sivitas itu memiliki misalkan hasil penelitiannya itu kemudian apakah itu berupa paper, apakah itu berupa produk-produk, misalkan sistem website juga yang dihasilkan atau sistem informasi yang dihasilkan, nah itu bisa didaftarkan untuk dihakikan gitu. Jadi artinya bahwa karya ini sudah menjadi milik oleh asing yang mendaftarkan hak tadi sudah. Sehingga kalau misalkan di lain kesempatan ada sistem dengan ide yang sama ya, kok sama persis kemudian diklaim oleh milik orang lain. Nah, ini yang lebih dulu ini sudah bisa mengklaim, bisa melaporkan ini bukan, ini milik saya, ini yang dipakai oleh mereka, bukan mereka yang punya ide itu, tapi saya. Jadi buktinya apa? Ini saya sudah punya sertifikat untuk hak atas kekayaan intelektual gitu. Nah, ini saudara. Jadi karena ini sesuatu yang penting. Demikian juga kalau misalkan itu dalam lembaga pendidikan ya, dalam perusahaan misalkan, ya itu kan juga penting ya. Jadi misalkan kayak merek dagang atau mungkin juga kalau misalkan jamu atau obat atau apapun ya, komposisi ya, kemudian meramu dan sebagainya, itu kan harus juga dihakikan itu. Jadi, karena itu adalah suatu yang menjadi trademark atau menjadi ciri khas dari suatu perusahaan itu. Dia produksinya dengan ini. Prosesnya seperti ini. Nah, ini harus dipatenkan gitu. Jadi artinya kalau misalkan ada yang lain yang menggunakan kemudian mereka ngeklaim itu adalah ciptaan mereka sendiri, ya itu bisa dituntut ini karena sudah ada yang pegang paten sebelumnya. Itu seperti itu. Jadi memang kekayaan intelektual, jadi intellectual property ini sangat penting. Jangan sampai misalkan Anda punya ide, ya,
sebelum dipublikasikan tapi sudah Anda share, nah itu malah berbahaya. Jadi berbahaya sekali karena akhirnya ide Anda bisa dicuri oleh orang lain ya, sebelum Anda berhasil mempublikasikan atau mendapatkan sertifikat haki, ini sudah lebih dulu diterbitkan oleh orang lain dan diklaim milik orang lain. Ya, ini yang sangat-sangat berbahaya. Oke, itu tadi mengenai pelanggaran pada kekayaan intelektual. Kemudian kategori yang berikutnya adalah software attacks. Ya. Jadi di sini ada virus dan sebagainya. Ya. Itu, ya. Jadi yang nantinya akan merusak softwarenya. Lalu deviasi in quality of service, jadi penurunan kualitas pada atau simpangan-simpangan pada kualitas untuk layanan. Gitu. Kemudian ada spionase, ada penyusupan. Kemudian force of nature, bencana alam, ya, jadi ada kebakaran, mungkin juga banjir, lalu ya itu harus diwaspadai. Lalu human error itu juga, ya jadi kesalahan orang itu ya mungkin menjadi sebuah problem yang besar juga itu karena kalau misalkan keteledoran dan sebagainya yang mengakibatkan hasil-hasil yang fatal. Nanti akan kita lihat seperti apa. Kemudian information extortion, ya jadi ada misalkan email-email yang hanya jam email dan sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Kehilangan informasi, ya, kemudian sabotase, lalu pencurian informasi, kemudian ada juga technical dan baik software maupun hardware, ya, itu bagaimana mengatasinya. Kemudian yang terakhir itu adalah kategori ancaman juga adalah ini teknologi yang sudah kadaluarsa, obsolescence. Ya. Jadi kadaluarsa, jadi artinya misalkan ya yang mudah aja, misalkan kalau sama sekarang misalkan masih ada yang menggunakan Office berapa dulu yang awal-awal itu, Microsoft Word berapa itu. Nah mungkin sekarang sudah tidak kompatibel lagi dengan teknologi atau dengan operating system yang baru. Ya, seperti itu. Ya ini jadi itu yang perlu diperhatikan ini. Nah ini pengguna internet, saya kira nanti sudah Anda bisa lihat di slide di MMP. Kemudian nanti tadi sudah bahaya terhadap kekayaan intelektual tadi. Ya. Jadi artinya sekali lagi bahwa kepemilikan atas ide-ide dan pengawasan terhadap representasi nyata itu harus tetap dilaksanakan, harus dilakukan dengan ketat. Gitu ya. Ini karena kalau misalkan ada suatu ide yang tercuri, ya, itu menjadi suatu kerugian yang sangat besar. Kemudian pelanggaran kekayaan intelektual itu juga tadi ada kalau di dalam lembaga pendidikan ini ada plagiarisme, ada pencurian ide dan sebagainya. Dalam yang paling umum sebenarnya adalah membacakan software. Gitu ya. Nah ini kalau kita menggunakan software misalkan bajakan itu sesuatu yang itu termasuk pada pelanggaran pada intelektual atau kekayaan intelektual. Oke, nah sehingga diperlukan ini penegakan undang-undang hak cipta ya, telah diupayakan dengan mekanisme keamanan secara teknis, misalkan dalam hal ini adalah watermark digital. Ya. Jadi misalkan saja begini, jadi Anda memiliki karya fotografi yang indah, ya, seni yang indah, yang tingkat nilainya tinggi misalkan, lalu Anda ingin ini tunjukkan secara umum, secara publik, lalu Anda share begitu aja di tempat umum, ya, di Facebook atau di media sosial yang lain. Nah, ini bisa jadi terjadi mudah saja bagi orang untuk klik, untuk download hasil fotografi Anda, lalu lain waktu muncul lagi, misalkan setelah dimodifikasi atau mungkin kemudian diberikan label di situ pihak-pihak tertentu ini, sehingga kalau karya yang asli tadi tidak ada perlindungannya, maka yang pemilik asli tadi tidak bisa mengklaim, ya tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah, ini tidak bisa menunjukkan. Tetapi dengan bantuan watermarking digital ini, maka sebelum di-share di tempat publik, maka suatu karya itu lebih dulu dilindungi dengan watermark. Ya. Di watermark, biasanya kalau watermark digital itu nggak terlihat, gitu ya. Tapi ada juga yang terlihat sih sebenarnya kayak
logo televisi ya. Jadi kalau misalkan ada orang mengcopy itu akan selalu langsung kelihatan kalau itu oh ini dikopi dari stasiun ini, dikopi dari stasiun ini seperti itu. Ya, tapi kalau dalam karya seni kalau seandainya watermarknya itu kelihatan ya, maka itu jelas akan menurunkan nilai dari karya seni itu sendiri. Ya, sehingga seringkali itu karya-karya fotografi itu di watermarknya itu disisipkan secara digital, secara invisible, ya tidak kelihatan, sehingga orang akan tetap bisa menikmati karya seni itu secara utuh, ya tanpa ada gangguan, ada gambar logo atau apapun, gitu ya, yang lainnya, tapi sudah utuh bisa ini. Tetapi begitu misalkan ada orang lain yang kemudian secara kita lalu mendownload, lalu modifikasi, kemudian mengganti, misalkan diberikan ada namanya di situ, ya, maka pemilik asli itu akan bisa mengklaim ini bukan milik dia. Apa buktinya? Kemudian dia bisa mengekstrak ya watermark yang telah disisipkan di dalam gambar digitalnya tadi, lalu dia tunjukkan ini ada catatan copyright di dalamnya ini atas nama saya. Begitu. Tapi itu disebutkan secara invisible supaya tidak mengurangi nilai dari karya kita tadi. Ya. Oke, kemudian yang lainnya tadi sudah kita sebutkan ya, terkait dengan misalkan plagiarisme, apa yang diusahakan ya. Jadi untuk mencegah adanya karya-karya yang menjadi plagiat dari karya yang lain. Gitu. Dengan melihat persentase kesamaan dari karya itu dengan dokumen yang sudah ada. Kemudian serangan software, ya ini juga yang disengaja juga banyak. Ini malicious software atau malware didesain untuk merusak, menghancurkan, dan menolak servis dari sistem target. Gitu ya. Ini, jadi ya bisa jadi ya, bisa jadi kalau kita misalkan mau ada virus ada yang bikin, kemudian ada yang antivirusnya, ada virus bikin, ada antivirusnya. Nah bisa jadi pembikin virus dan antivirus itu misalnya pihak-pihak yang sama, bisa jadi seperti itu ya. Dan memang karena bisnisnya di situ ya, sehingga supaya antivirusnya itu bisa laku, jadi ada virus kemudian antivirusnya. Tapi banyak juga yang memang membuat virus memang untuk ya tujuan-tujuan tertentu atas mereka itu untuk merugikan suatu lembaga, untuk menyerang suatu organisasi, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kemudian ada juga yang pembuat antivirus itu memang sudah independen, yang dia tahu bagaimana pola serangannya, kemudian dibuatkan mengantisipasinya. Jadi diberikan suatu obatnya begitu. Oke, jadi banyak yang macamnya ya. Jadi serangan-serangan tadi ada Trojan ya. Itu contohnya, jadi dia masuk dalam email ya, mungkin dalam sesuatu yang menggiurkan gitu ya, yang menggoda penerima itu akan membuka. Sebab kalau sudah membuka atau mencoba mengklik gitu, maka ya udah, ini virusnya itu akan menyebar dan menghancurkan isi dalam file-file yang ada di dalam komputernya. Kemudian ada lagi pelanggaran spionase. Ya. Ini spionase, jadi hal yang kecil saja seperti misalkan soldier surfing ya, seperti ini. Ya, jadi ini memang jadi orang misalkan melihatnya karena biasanya lewat soldier surfing, jadi surfing melalui pundak. Ya. Jadi artinya orang masukkan password atau PIN-nya, lalu kita melihat mengamati dari atas pundaknya. Itu istilah yang disebut soldier surfing itu. Nah, ini menjadi sebuah sesuatu yang melihat ini pencurian, ini juga menjadi pencurian. Jadi sehingga mengamati kira-kira loginnya apa, passwordnya apa, PIN-nya apa, itu ya. Sehingga suatu saat yang lain bisa digunakan untuk menghack akun seseorang untuk disalahgunakan. Begitu. Nah,
Ya itu akhirnya kita perlu ada suatu etika di situ ya. Jadi misalkan aja ada seorang teman kita sedang bicara, kemudian ada teman yang coba saya tak cek ya, misalkan kok saya seperti ini ya, coba saya cek dulu gitu. Ya saya cek di websitenya misalkan, lalu dia mengentrikan passwordnya untuk bisa masuk ke sistem itu. Nah begitu teman masukkan, bagaimana kita sebagai lawan bicaranya bersikap gitu ya. Jadi artinya apakah kita tetap menghadap ke teman tadi ya, walaupun sebenarnya kita tidak bermaksud untuk melihat apa yang dimasukkan, tapi ada baiknya memang. Jadi harus karena kalau di budaya yang lain ini menjadi sesuatu yang tidak etis kalau misalkan ada orang yang masukkan password ya, lalu ada orang yang kemudian datang ngajak bicara atau sedang tetap di situ. Nah ini ya, ini seperti itu. Jadi ada baiknya kalau misalkan ada orang yang masukkan passwordnya atau PIN-nya, ya kita gak berkepentingan, itu adalah privasi mereka ya, kita harus membalikkan badan atau mengalihkan pandangan ke tempat lain gitu. Ini, supaya ya itu etikanya seperti itu. Ini. Sebab kalau misalkan tidak maka ini, jadi kok kamu mandang terus ya ini. Itu kalau di budaya yang lain seperti itu. Jadi dia misalkan kita mau ada gangguan teknis misalkan lalu kita pergi ke adminnya misalkan dalam satu sistem, pergi ke adminnya untuk minta tolong dengan permasalahan kita. Nah admin itu tentu akan dia memasukkan passwordnya untuk masuk ke sistem itu ya. Pada saat dia mencek dengan masukkan PIN-nya ya jangan kemudian Anda terus menghadap dia terus gitu ya, karena ya dia tidak akan segera memasukkan ini, tidak akan membantu Anda. Tapi begitu dia akan masukkan ini, silakan Anda mengalihkan perhatian atau mengalihkan pandangan ke tempat lain. Itu ya, sehingga itu adalah etikanya supaya orang akan nyaman untuk memasukkan passwordnya secara aman. Shoulder surfing ya, jadi ya memang secara teknis, secara kenyataan sehari-hari nggak muncul ya seperti ini, ada orang masuk dan orang memperhatikan, ada teknologinya, ada yang menggunakan kamera dan sebagainya digunakan untuk mencuri rahasia atau password dari seseorang. Kemudian ada hacker di sini ya, jadi ada hacker, ada yang expert, ada yang unskilled hacker ya. Jadi hacker itu adalah orang yang menyusup pada sebuah sistem ya. Jadi kalau expert itu dia bangun sendiri skripnya ya untuk mengeksploitasi program. Lalu biasanya dia kemudian share software yang sudah dia bikin itu ke pihak lain. Kemudian yang unskilled hacker itu jauh lebih banyak daripada yang hacker, jelas. Dia menggunakan software yang sudah ada, kemudian tapi dia tidak memenuhi sepenuhnya, tidak memahami sepenuhnya bagaimana karakter sistem yang dia retas. Ya, tapi kalau yang expert itu kan akan tahu, karena dia akan mempelajari dulu bagaimana sistem itu, ya bagaimana karakteristiknya, bagaimana alurnya, ya prosesnya bagaimana, gitu ya, untuk bisa membangun script ini. Ya, oke. Nah, kemudian ada juga terminologi lain pada sistem breaker, ada yang cracker, ya, jadi membuat kunci rahasia, ya, jadi keywordnya, ya, di konstruksi, ya, biasanya dengan menggunakan bilangan acak, ya, konstruksinya itu, lalu dia bikin, ya, kalau kita bicara crack-crackan ini, ya, jadi crack, ya, jadi suatu yang nantinya akan bisa digunakan untuk mengaktifkan suatu software. Ada juga yang pencurian kemudian dengan modus untuk pemerasan informasi. Jadi mengambil suatu data seseorang, kemudian dia sudah tahu, lalu itu digunakan untuk mengancam seseorang, kemudian melakukan suatu pemerasan.
Ya, ini umumnya terjadi pada pencurian nomor pada kartu kredit. Kemudian human error, ya, human error adalah apa namanya ya kesalahan karena dilakukan oleh keteledoran seseorang gitu. Ini, jadi sebenarnya ini dikategorikan pada sebuah aksi yang sebenarnya tidak ditujukan pada maksud-maksud yang jahat. Gitu. Jadi hanya karena keteledoran atau kekurangan mampuan seseorang itu menjadi sebuah ancaman yang luar biasa juga pada sebuah sistem. Ini. Nah ini contohnya ini perbandingannya, ya, jadi perbandingannya aksi human error atau failure. Ya, ini. Jadi ini ditanyakan mana yang paling besar ancamannya terhadap organisasi. Apakah seorang pencuri, ya di sini pencuri yang secara fisik ya dia masuk yang melalui jendela lalu kemudian mencuri sesuatu hal fisik di situ, laptop, mencuri ya secara apa peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Tetapi ada juga yang hacker ini mencuri secara virtual ya, secara digital seperti ini. Ya, jadi ini hacker tim berusaha untuk menyusup pada sebuah sistem melalui komputer lalu mencuri data atau mengganti data atau apapun yang dilakukan setelah bisa masuk dan atau menyusup di satu sistem. Atau yang ketiga ini adalah seorang karyawan biasa, seorang pekerja ya, yang melaksanakan tugasnya sesuai seperti biasanya, tetapi secara tidak sengaja ya, tiba-tiba dia menghapus ya, suatu kopi dari laporan yang penting. Nah ini, dan itu tidak sebelumnya dia belum membackup laporan tadi, tapi kemudian sudah dihapus. Nah ini mana yang menjadi besar ancaman yang paling besar kepada organisasi Anda. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, mungkin kalau untuk pencurian secara fisik ini ya mungkin bisa diatasi atau diantisipasi dengan pengamanan secara fisik gedung itu, penambahan security-nya atau juga pengamanan secara fisik yang kuat ya, pada gedung, pada ruangan gitu. Ya, kemudian ada alarm dan sebagainya, itu bisa diantisipasi dengan itu. Kemudian untuk hacker juga bisa, jadi artinya sistem itu diatur sedemikian rupa, ya, ada variabelnya dan sebagainya yang intinya, atau mungkin kalau seperti hacker ini ya kita mesti ini ada pengamanan berlapis di dalam, misalkan kita user itu untuk masuk ke dalam sistem. Ya, jadi tidak cukup mungkin hanya dengan login password, tapi ini ada yang tambahan dengan CAPTCHA itu ya. Tapi kalau CAPTCHA itu sebenarnya itu untuk memastikan bahwa yang masuk dalam sistem itu bukan mesin, ya, tapi memastikan yang masuk dalam sistem itu adalah manusia. Gitu. Karena bisa jadi ada orang membuat suatu software secara otomatis lalu untuk masuk ke dalam sistem itu dengan masukkan login password. Gitu. Tapi kalau dengan harus melalui CAPTCHA, maka tentu software tadi tidak bisa membaca itu. Ya. Nah, karena kan adalah gambar ya, gambar itu harus diterjemahkan ke dalam ini digit-digit yang harus dimasukkan, yang diberikan secara manual. Gitu. Nah, itu atau mungkin juga bisa menggunakan ini biometrik, ya ini biometrik sehingga itu nggak bisa kalau password itu masih bisa diingat oleh orang lain atau mungkin username-nya juga masih diingat. CAPTCHA itu apalagi sudah bisa dilihat di situ gambarnya, lalu tinggal mentransfer ke dalam bentuk ketikan ya. Kemudian kalau sudah biometrik itu sudah karena misalkan menggunakan retina atau menggunakan sensor retina atau menggunakan ini fingerprint ya. Nah, itu antara fingerprint seseorang dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Seperti itu ya ini. Sehingga itu ini kayak yang di tengah ini ya, metode hacker ini bisa diatasi, antisipasi dengan pengamanan berlapis pada saat user itu masuk dalam sebuah sistem.
Nah, tetapi yang untuk yang ini, ya, yang dimana karyawan tadi karena bisa jadi macam-macam, karena keteledorannya, bisa jadi karena kelalaiannya, atau mungkin juga karena ketidakmampuannya, itu juga bisa. Ya. Jadi artinya mungkin dia belum mendapatkan suatu pendidikan yang khusus atau sosialisasi yang baik, gitu ya, sehingga keterampilannya untuk mengoperasikan suatu sistem itu terbatas, sehingga tahu-tahu dia kemudian tidak sadar lalu mengklik sesuatu yang itu akan berakibat fatal pada data-data yang tersimpan dalam sistem. Nah, ini yang bisa jadi terjadi seperti itu. Atau juga keteledorannya, sudah dia ingin cepat-cepat kerjanya, lalu tanpa sengaja dia mengklik backspace atau mengklik del, seperti itu, sehingga mengakibatkan suatu file itu bisa, yang penting misalkan suatu file yang penting itu bisa terhapus ini secara tidak sengaja. Nah, ini yang justru menjadi suatu ancaman yang berat itu ya, ancaman yang berat. Yang lainnya mungkin secara teknologi, secara fisik itu masih bisa diatasi, masih bisa diantisipasi, tetapi kalau yang ini misalkan bisa jadi terjadi pada orang yang sudah expert, misalkan sudah lancar, sudah ahli di dalam mengoperasikan sistem, mengoperasikan aplikasi gitu ya. Tapi ya tadi yang namanya human error ya, maka bisa jadi ya tanpa sengaja lalu dia klik sesuatu ya, mungkin karena diajak bicara atau apa, kemudian dia sambil kerja lalu mengklik sesuatu, atau mungkin juga walaupun dia expert lalu dia bekerja tapi kemudian dia tiba-tiba ada panggilan atau ada komunikasi yang lainnya, sehingga ini tadi bisa ngeklik sesuatu yang itu akan berakibat fatal. Jadi ini yang memang antisipasinya bisa dengan tadi mengenai pendidikan ya. Jadi kita ingat bahwa kalau misalkan pada model keamanan informasi itu kan, jadi CIA tadi harus selalu terjaga di seluruh lifetime informasi, mulai dari penyimpanan, pengoperasian maupun di dalam transmisian gitu ya. Nah, itu harus didukung oleh regulasi ya, jadi policy. Kemudian yang kedua harus ada pendidikan. Artinya kalau di situ ada fitur-fitur baru, maka selalu harus segera disosialisasikan kepada semua operator, semua user yang ada di dalam sistem tadi. Begitu, sehingga mereka akan tidak salah lagi di dalam mengoperasikannya. Nah, education, ya, salah satu usahanya adalah education tadi. Tetapi kalau misalkan sudah diedukasi, kemudian sudah mahir, tetapi kemudian ada faktor X yang menjadikan dia lalu salah memencet tombol, ya kan, yang berakibat fatal, itu yang tidak bisa diantisipasi ya, karena kondisi seorang atau keadaan sesuatu situasi kerja itu berbeda dari saat waktu ke waktu itu. Yang ini sehingga bisa jadi ya, yang ketiga ini merupakan suatu ancaman yang terbesar dalam sebuah organisasi ya, karena sulit untuk bisa mengantisipasinya. Oke, kemudian ada sabotase, vandalisme, itu terkait misalkan kalau masuk orang menyusup pada suatu website lalu mengubah informasi-informasi yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini jelas akan mengikis kepercayaan konsumen. Misalkan itu website tentang suatu produk, misalkan ya, website tentang suatu produk ya. Lalu produknya itu macam-macam, dengan kualifikasi macam-macam, dengan khasiat atau dengan kegunaan yang macam-macam juga ya. Jadi kalau misalnya kalau ada orang bisa berhasil masuk menyusup pada website tadi lalu merubah informasi-informasi di dalamnya gitu ya. Nah, sementara kemudian informasi yang sudah dirubah tadi lalu dibaca oleh konsumen dari perusahaan tadi, lalu membeli produk itu, tapi ternyata produk itu yang dibeli tidak sama dengan spesifikasi yang dituliskan, yang tertulis dalam website karena sudah dirubah tadi, maka akan menjadi menurunkan kepercayaan konsumen pada perusahaan. Ya, sehingga akan menurunkan penjualan, lalu bisa kepercayaan organisasi atau perusahaan tadi. Oke, ini sabotase atau vandalisme. Jadi
serangan terhadap website suatu organisasi yang ya memang harus si admin itu harus selalu setiap saat harus ada admin khusus yang harus menjaga kalau memang website itu merupakan satu-satunya alat untuk mengenalkan perusahaan dan produknya ke publik. Kemudian hasil pencurian, pencurian adalah pengambilan secara ilegal properti dari pihak lain. Dalam sebuah organisasi, properti dapat berupa fisik, elektronik, dan intelektual tadi sudah ya. Jadi fisik, ya komputernya yang diambil, ya secara elektronik yang data-datanya yang dicuri, ya kemudian intelektual ya tadi ide-idenya yang kemudian dipakai oleh orang lain yang tanpa hak untuk mempublikasikan ide tadi. Oke, nilai informasi berkurang jika diduplikasi atau diambil tanpa sepengetahuan pemilik jelas di sini. Jadi artinya bahwa tadi nilai informasi salah satunya juga harus ada keakuratan juga bisa ya. Jadi keakuratan, kemudian integrity ya, jadi utuh ya, tidak berkurang. Dan itu kalau misalkan sudah diduplikasi, nah mungkin ada hal-hal atau aspek-aspek yang akan terkorap, nah itu akan mengurangi nilai dari informasi tadi. Pencurian secara fisik dapat dikontrol dengan mudah tadi ya. Kemudian banyak hal yang dilakukan seperti mengunci pintu, pelatihan personil keamanan, dan memasang sistem alarm. Tapi pencurian elektronik merupakan masalah yang lebih kompleks ya, karena organisasi bahkan mungkin tidak tahu akan terjadi. Jadi tidak setiap saat bisa dikontrol, tidak setiap saat ada notifikasi ya, tentang perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga ya atau mungkin kalau misalkan di sini kalau apa ya lebih tepatnya pada penduplikasian ya. Jadi artinya kayak pencurian elektronik ini mungkin yang aslinya masih tersedia, tapi orang kemudian mengcopy, nah itu, mengcopy filenya, lalu digunakan untuk yang kepentingan mereka sendiri. Nah, sementara yang punya itu tidak menyadari, ya masih ada kok, filenya masih ada, tapi nah akhirnya dicopy oleh orang lain. Nah itu ya bisa dikategorikan pada suatu pencurian informasi, gitu ya, pencurian informasi. Ya, informasinya aslinya ada. Kalau secara fisik, pencurian fisik yang benda aslinya itu hilang. Nah itu akan di mana HP saya, di mana laptop saya, hilang. Ya. Jadi karena sudah berpindah tempat. Ya. Tapi kalau untuk yang secara elektronik mungkin file aslinya masih ada, lalu itu yang di-copy, ya, hasil pengkopiannya tadi digunakan untuk hal yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi mereka. Sementara kita nggak menyadari karena di tempat aslinya filenya masih ada. Begitu. Jadi merupakan ya ini masalah yang lebih kompleks itu sebenarnya. Nah ini kekuatan alam juga perlu diwaspadai juga. Jadi terkait dengan kebakaran, banjir, ya dan sebagainya. Nah ini harus diantisipasi. Ya jadi kalau misalkan terutama misalkan kalau di dalam suatu organisasi, suatu lembaga itu tentunya pengelolaan informasinya, data-datanya itu dibocorkan di server gitu ya. Maka tempat penyimpanan servernya itu harus betul-betul secure ya. Jadi artinya kalau misalkan terjadi kebakaran bagaimana supaya di dalamnya server tadi tetap aman. Ya, kalau misalkan terjadi banjir misalkan. Nah, maka untuk mengatasi banjir mungkin servernya tidak ditaruh di lantai bawah, jangan taruh di lantai atas. Jadi sehingga bebas dari banjir. Kemudian, nah kalau gempa bumi, ya, nah, itu juga harus diantisipasi bagaimana mengamankan servernya tadi. Ya, jadi merusak tidak hanya kehidupan individu, tapi juga penyimpanan, transmisi, dan penggunaan informasi. Itu kekuatan alam tadi. Ya, jadi organisasi harus mengimplementasikan kontrol untuk meminimalkan kerusakan. Karena apa? Karena kekuatan alam itu yang tidak terduga, tetapi juga tidak dapat dihindari ya. Jadi kebakaran, kemudian banjir, lalu gempa bumi, macam-macam dan seperti itu. Ya, itu sesuatu yang misalkan petir, ya, tidak bisa dihindari, ya, tetapi dan juga tidak bisa diprediksikan. Ya. Itu, tetapi sehingga ya, yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi ya ini manajemen risikonya gitu ya. Jadi pertama mencegah
Ya, tapi kalau tetap kena dampak juga, nah itu bagaimana planning berikutnya, ya, bagaimana langkah untuk merecovery dari data-data yang ada pada sistem tadi. Oke, penyimpangan kualitas layanan itu seperti misalkan kalau itu listrik mati, ya listrik mati kan servernya down, kemudian nggak bisa diakses, ada kuliah pada saat itu, nah akhirnya kan juga ini. Jika kalau tidak menyiapkan plan-plan yang lain, maka ya itu tadi akan terhambat ya. Jadi misalkan perkuliahan itu hanya tergantung pada MMP, misalkan baik pada presensi maupun penggunaan sumber daya informasinya, misalkan. Maka begitu MMP banyak yang ngakses, akhirnya overload, lalu dan di down, ya udah berhenti, nggak ada perkuliahan, nggak bisa diberlangsung perkuliahannya. Ya, tapi kemudian ada plan B, yakni di backup dengan adanya sister, ya, baik untuk presensi maupun untuk penyelenggaraan Zoom-nya itu di setting melalui sister itu. Nah, tetapi kalau misalkan sisternya juga kemudian down, nah masih ada plan C-nya, yakni kita bisa mengaktifkan suatu ruang Zoom itu tadi yang sudah disetting sebelumnya itu langsung melalui akun Zoom atau aplikasi Zoom yang kita punya. Ini jadi karena terintegrasi dengan sister, Zoom itu terintegrasi dengan sister, maka kita ngechatnya melalui sister memang, tapi juga bisa kita nge-chat melalui Zoom tadi ya. Tapi kalau kita langsung melalui Zoom tadi, ya aplikasi Zoom, maka setting kita itu nggak akan terbaca oleh sister, gitu ya. Jadi sehingga kita perlu mengeset melalui sister, ya, kemudian kapan, jam berapa sampai jam berapa, lalu dan dikirim. Nah, kalau misalkan sisternya tidak bisa diakses, nah kita masih bisa ada akun Zoom yang kita gunakan, kita bisa dengan menggunakan website Zoom-nya atau bisa juga dengan langsung dari aplikasi Zoom-nya, ya, baik yang di komputer maupun yang aplikasi di HP, misalkan itu. Nah, itu karena kita sudah set, maka akan terekod di Zoom, ya, lalu akan kita bisa mulai. Ya, jadi sekarang pertemuannya apa, ya, yang mau kita buka, ya, itu sudah kita langsung bisa buka dari aplikasi itu. Jadi ada beberapa skenario yang digunakan sehingga dengan demikian layanan terhadap perkuliahan tadi akan tetap bisa dijalankan, ya, tanpa ada gangguan. Itu kalau misalkan ada kalau hanya tergantung di satu media saja, maka akan tentu saja akan menghambat gitu ya. Media itu sudah nggak bisa, maka sudah nggak akan terjadi perkuliahan. Tapi dengan yang kita ceritakan tadi, maka perkuliahan itu dipastikan akan langsung walaupun sistem utamanya itu error. Begitu ya ini. Walaupun kemudian listrik mati lalu tentu saja server di universitas down. Nah, kita masih bisa menggunakan aplikasi Zoom itu untuk memulai perkuliahan. Begitu. Oke, kemudian teknologi hardware, software, value pasti ada. Jadi artinya kalau tentu organisasi ini akan bekerja sama dengan penyedia hardware atau penyedia software yang resmi. Ya, karena kalau pengadaan hardware software secara resmi pada vendor yang resmi gitu ya, maka pasti ada yang namanya layanan purna jualnya. Jadi artinya kalau misalkan terjadi apa-apa pada hardware, pada softwarenya, itu ada jaminan untuk bisa mendapatkan perbaikan dari penyedia layanan. Seperti itu, ya, sehingga technical hardware dan software itu kerusakan di situ itu secara teknis itu nanti akan bisa dikembalikan ditangani oleh pihak-pihak penyedia hardware maupun softwarenya tadi. Nah, serangan yang lainnya, ya, jadi untuk merupakan kerentanan, ya, sebuah kerentanan adalah kelemahan yang teridentifikasi, yaitu yang memudahkan orang untuk bisa menyusup dalam suatu sistem. Jadi kelemahannya di mana? Jadi orang selalu, ya, jadi penyerang-penyerang itu akan selalu melihat sistem ini lemahnya di mana, sistem ini lubangnya di mana, yaitu untuk dia bisa masuki.
Oke, ini ada serangan-serangan yang lain untuk replikasi vektornya. Ya, ada virus, ada mass mail, kemudian ada web browsing, secara umum seperti ini. Ya, mega serangan ini yang serangan yang disengaja, ya, ada malicious code, ya, jadi eksekusi terhadap virus, ya, untuk menghancurkan atau mencuri informasi, kemudian hoax, mentransmisikan virus yang disertai dengan virus yang sesungguhnya, ya, sebuah serangan yang lebih licik, ya, jadi seolah itu bukan virus yang berbahaya itu, tapi begitu orang mulai mengoperasikannya, maka yang sesungguhnya itu akan disisipkan. Backdoor itu mendapat akses sistem atau jaringan menggunakan mekanisme akses yang telah ditemukan sebelumnya. Ya, jadi mungkin orang yang tadinya berada dalam sistem, kemudian keluar dari sistem, nah itu mengetahui jalan masuknya, itu bisa membuat backdoor semacam itu. Password thread yang tadi sudah kita bahas, ya, untuk membalikkan kalkulasi sebuah password. Ya. Jadi kalau misalkan tadinya orang memasukkan password, ya, lalu kemudian nanti diproses, ya, ini orang akan yang namanya reverse engineer, ya. Jadi reverse engineer jadi diambil dari yang akhir, kemudian nanti untuk bisa sampai pada password awalnya bagaimana. Brute force attacks itu jadi dia menggunakan segala macam cara yang mungkin, ya, dan kalau misalkan untuk password, misalkan passwordnya atau pinnya itu ada ketentuannya misalkan ada 6 angka misalkan. Maka yang mudah aja. Jadi orang mencoba kemungkinan variasi 6 angka tadi berapa, mulai dari 0 sampai dengan 9 divariasikan, ya. Nah, semua dicobakan semua. Nah, itu sampai ketemu, sampai terbuka, ya, suatu sistemnya. Gitu ya. Kemudian dictionary attack itu memilih akun khusus untuk diserang dan menggunakan password yang umum dipakai untuk mandi tebakan. Jadi artinya ini juga sama, ya. Jadi kalau dictionary attack itu makanya kita nggak boleh pakai password itu adalah misalkan sama seperti loginnya, atau menggunakan kata-kata yang ada unsur di email, atau kata-kata yang misalkan tanggal lahir atau tempat lahir atau bagian dari nama, itu sangat tidak direkomendasikan untuk menjadi password itu, karena dictionary attack itu kerjanya seperti itu. Jadi artinya mencoba untuk menggunakan atau mengkonstruksi password yang tadi disesuaikan dengan identitas yang ada. Itu, ya, ini. Jadi memilih dengan menggunakan menebak dengan menggunakan password umum yang biasa dipakai. Oke, ini Daniel Service, ya, bagaimana konstruksinya, ya, bisa dilihat ini, ya, dari konstruksi ini bagaimana seseorang itu melakukan serangan dengan denial, jadi artinya menyangkal layanan. Kemudian aneka serangan yang lainnya seperti spoofing, ya, jadi mendapatkan akses yang tak resmi ada soal komputer, ya, dengan menggunakan pesan yang pada IP address yang mengindikasikan bahwa pesan itu berasal dari host yang terpercaya, misalkan. Ya, misalkan kita mendapatkan email dari, katakanlah, dari perusahaan terkenal dan kita mendapatkan hadiah. Nah, kalau kita tertarik di situ lalu mengikuti link dan aksesnya, maka bisa jadi kita terjebak untuk menginputkan data-data yang mestinya tidak boleh kita keluarkan. Man in the middle, nah, itu adalah serangan yang di mana ada orang yang jadi misalkan ada dua pihak, A dan B berkomunikasi, A mengirim pesan yang di tengah perjalanan oleh man in the middle tadi, orang yang di tengah-tengah tadi di download, kemudian dicari kuncinya, lalu diganti pesannya, kemudian di encrypt lagi dengan menggunakan kunci yang sama, dikirimkan ke tujuan. Nah, karena menggunakan kunci yang sama dengan kunci yang digunakan oleh pengirim asli, maka ya penerima akan menerima saja, gitu. Tapi dia tidak menyadari kalau ternyata pesan yang di tengah-tengah tadi sudah diganti. Gitu. Ini, jadi penyerang memonitor paket-paket jaringan, modifikasinya dan mensimpan kembali ke jaringan. Jadi sama seperti tadi. Ya, jadi ngambil pesan lalu diganti isinya lalu dikirimkan kembali.
spam email komersial, sering kali itu muncul kalau misalkan kita ini, terutama kalau misalkan kita pernah satu kali aja lah beli barang lewat online misalkan, maka kan kalau kita harus mengisikan login, password, mengisikan data-data kita, alamat, kemudian email kita, ya, maka hari-hari berikutnya email kita itu akan dipenuhi dengan junk email, spam tadi. Ya, yang misalkan untuk menawarkan produk-produk yang lain yang sejenis. Nah, maka kemudian di dalam kripto itu ada suatu teknologi yang nantinya nama atau identitas kita itu tidak akan diasosiasikan dengan produk yang kita beli, ya, sehingga kita akan terbebas dari junk email itu tadi. Oke, microbombing itu untuk mengirimkan email dalam jumlah yang besar untuk pada target. Ini spoofing, ya, jadi man to middle juga seperti ini, lalu aneka serangan yang lain, sniper, social engineering. Social engineering, ya, seperti yang sering kali muncul, ya, jadi misalkan Anda menerima mendapatkan hadiah ini seperti itu, atau mungkin jadi cara-cara untuk bisa mempengaruhi orang secara sosial, ya, secara sosial, meyakinkan orang lain agar orang lain tadi membuka akses dan memberikan data-data yang mestinya rahasia kepada orang yang ya. Oke, sehingga nanti akan mengganggu kita atau merugikan kita. Baik, itu saudara, yang intinya bahwa apa yang menyebabkan bahwa keamanan informasi tadi dibutuhkan. Jadi intinya sekali lagi bahwa keamanan informasi tadi ada 4 manfaatnya, ya, ada 4 fungsinya, ada melindungi operasional organisasi, melindungi aset, melindungi data, melindungi teknologi yang ada di dalamnya, ya, yang digunakan, sehingga intinya bahwa operasional, kinerja atau layanan dari organisasi tadi tetap atau kegiatan utama organisasi tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau dalam kondisi yang normal, tidak ada gangguan, tidak semuanya baik-baik saja, maka segala sumber daya tadi bisa difokuskan untuk membangun, ya, untuk mengembangkan diri, untuk membangun layanan, untuk membangun sistem, untuk mengembangkan kinerja, misalkan seperti itu. Nah, tetapi pada kenyataannya yang namanya serangan, ancaman itu pada sistem informasi itu selalu ada, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karenanya maka diperlukan ini, ya, jadi fokus bahwa keamanan informasi tadi juga akan meliputi, ya, segala sesuatu yang level-level lainnya, keamanan fisik, keamanan jaringan yang juga diperhatikan, dan juga harus membuat suatu antisipasi manajemen risiko yang nantinya untuk mengantisipasi apakah sebuah sistem itu ya, jadi harus tetap terjaga ini keamanannya, ya, ini. Seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan sudah terlanjur mendapatkan serangan, terlanjur kena dampak dari suatu kekuatan alam, kena dampak dari suatu misalkan ada human error, nah itu gimana antisipasinya. Nah ini, oke, jadi itu mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari presentasi kali ini, silakan. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan semuanya sudah. Jadi intinya hanya itu saja yang kenapa kita membutuhkan keamanan informasi itu karena tadi, ya, jadi suatu sistem informasi yang dijalankan itu tidak selamanya lancar-lancar saja, tetapi gangguan dan ancaman itu akan ternyata secara faktanya itu ada setiap saat, ya, sehingga dengan demikian keamanan terhadap sistem informasi tadi itu yang menjadi sesuatu yang sangat urgen, harus diperlukan setiap saat, harus dibangun sejalan dengan membangun sistem.
Jadi begitu orang atau organisasi tadi membangun sistem informasi, maka dia juga harus membangun juga keamanan terhadap sistem informasi tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka topik tentang pentingnya atau kebutuhan akan keamanan informasi itu kita bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.